Pertama, kita patut bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-17, kita masih bisa berjumpa di kelas online. Insya Allah hari ini, sebagaimana tadi host sampaikan, akan membahas terkait dengan teknik investigasi kecelakaan berdasarkan teori dominonya Butch, ya. Tadi juga udah perkenalkan, nama saya juga sudah, dan segala macamnya. Background saya memang orang tambang, akhir 99 udah bekerja, tapi sudah pensiun, sekarang jadi seorang pengajar. Dosen di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, materi ini nanti akan saya bawakan kurang lebih 45 menit dan dilanjut dengan tanya jawab. Ya, baiklah. Nah, bicara mengenai kecelakaan sebenarnya itu adalah sebuah usaha, ya, atau kecelakaan itu sebuah kejadian yang tidak direncanakan yang bisa menimbulkan sebuah kerugian dalam derajat apapun. Maka di sini dikatakan sebagai sebuah accident karena memang yang sudah menimbulkan kerugian. Apakah ada yang belum menimbulkan kerugian? Ada, namanya near miss. Makanya accident dan insiden dan near miss dikatakan sebuah insiden. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama, kecelakaan. Sebelum kita memulai materi, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang teramat penting. Yang pertama adalah kita harus pikirkan dan doakan orang lain itu mulia dan bahagia. Kita sangat egois. Kalau kita hanya memikirkan kita sendiri, keluarga kita yang mulia dan bahagia, orang lain enggak, itu luar biasa. Sangat egoisnya. Banyak pakar-pakar di dunia, apalagi Google, kalau Anda pernah dengar, selalu membahagiakan dan memuliakan semua orang. Yang kedua adalah orang lain tidak akan peduli seberapa kayanya kita, enggak. Tapi yang orang pedulikan adalah seberapa manfaat diri kita untuk orang lain. Makanya tadi host sudah katakan ada gerakan auto sedekah. Ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke. Baik, sebelum kita ngomongin tentang investigasi, ini gambaran kecelakaan tambang, ya, dari tahun 2012 sampai 2019. Ini data yang terbaru sekian, ya, sampai tanggal 31 Oktober. Kalau lihat data ini, jenis kecelakaan yang berat dan mati, kategori berat dan kategori mati, karena di tambang itu cukup mengenal 3 kategori aja, beda dengan di tempat lain. Kalau Kementerian Pertambangan hanya mengenal 3 aja, ringan, berat, dan mati. Ya, sesuai dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 1827 tahun 2018. Ya, di lampiran 3 poin A. Nah, berat dan mati itu punya tren mengalami kenaikan, itu loh. Ya, dalam 3 tahun terakhir. Dari 3 tahun terakhir itu kecelakaan yang berakibat mati dan juga berat itu mengalami tren kenaikan. Padahal kita udah tahu ilmu keselamatan udah banyak dikasih tahu, ya kan? Kemudian sudah diinformasikan kepada seluruh karyawan, tapi kenapa? Ya, kenapa tren kecelakaan ini adalah masih naik? Bisa jadi ini, ya, bisa jadi adalah dalam sisi investigasi. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Frank Junior di Engerman 1990 dalam bukunya itu adalah Potential Loss. Nanti di referensi saya tulisin buku-buku yang saya ambil, yang saya sadur, silakan nanti bisa Anda ambil, ya, atau Anda cari di PDF Drive atau di mana, di Google banyak. Bahwa ternyata American Study Ratio yang dibuat oleh Frank Pitt itu mengatakan bahwa satu kecelakaan fatal itu ternyata sebelumnya ada 10 minor injury. Ya, apa 10 minor injury itu? Kecelakaan yang menyebabkan cedera ringan. Maka dikatakan minor injury adanya cedera. Kalau fatal udah jelas, ya. Kalau fatal udah jelas mati, udah kematian, ya kan? Tapi kedua adalah minor injury, ada cedera ringan, ada cedera. Siapa yang cedera? Orang. Bicara cedera berarti manusianya. Kan gitu. Nah, ternyata ada 30 kerusakan harta benda, ya. Jadi yang menyebabkan rusaknya properti, rusaknya perlengkapan, rusaknya sarana dan prasarana yang ada. Dan ternyata
Menurut Frank Pitt ada 600 hampir celaka atau near miss. Ada dalam buku yang menulis 10.000 sampai 20.000 TTA dan KTA. Teman saya nggak nemukan itu sumbernya dari mana. Ya. Dari ini yang ada sumbernya. Bahwa ternyata 1, 10, 30, 600 ini adalah menggambarkan sebuah kecelakaan itu ada rentetannya secara frekuensi, secara jumlah. Ya. Secara jumlahnya itu, rate-nya itu ada peningkatan, ada pembandingnya lah, ya ada pembandingnya. Di mana dengan perusahaan bermacam-macam, ya perusahaan itu silakan kalau di perusahaan Anda ada kecelakaan, coba Anda rank, coba Anda buat bagaimana rasio ini berlaku nggak piramida kecelakaan ini, ya. Oke. Ini sebagai guidance saja, sebagai kesiapan kita ketika sudah ada 5 properti ya kita harus sigap. Ada apalagi ada minor injury, kita harus istilahnya harus kencangkan ikat pinggangnya lebih untuk masalah keselamatan kan gitu. Ini untuk petunjuk ke arah ke situ. Lah, apa sih sebenarnya yang namanya kecelakaan itu menimbulkan yang namanya kerugian? Kalau yang belum namanya tadi near miss. Tapi kalau udah bicara accident, udah nimbul kerugian. Kerugian ada yang langsung, yang tidak diasuransikan, ada yang tidak langsung, ada biaya-biaya lain. Yang langsung seperti biaya medis, adanya hari hilang, adanya biaya kompensasi, sewa ambulan, dan segala macam. Kalau tidak langsung, produksi terganggu, berapa jam, berapa lama dia nggak jalan. Alat rusak, berapa biaya yang harus diganti, dan segala macam. Biaya hukum, apalagi ini kalau nyangkut hukum. Ya. Tapi kalau ditambang sekarang udah masuk ke ranah hukum. Ya. Kemudian biaya peralatan dan persediaan darurat. Kalau ada biaya-biaya administrasi untuk investigasi. Kalau fatality ya, saya dulu pernah ngikut investigasi sampai 1 minggu. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, 11 malam. Artinya apa? Biaya untuk investigasi sangat besar sekali. Sewa untuk alat pengganti. Apa maksud slide ini? Kecelakaan itu menimbulkan banyak kerugian. Jadi ngapain sih kok kecelakaan kita pedulikan? Ya karena memang banyak menimbulkan kerugian. Kecelakaan itu ada sumbernya, ada penyebabnya, nggak tiba-tiba. Ya, nanti kita bicara mengenai analisanya. Tapi di sini adalah, nih loh, teori gunung es itu ngomong kayak gini, bahwa banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan. Jadi jangan dianggap kecelakaan mahal biasa, udahlah nggak apa-apa, rugi sedikit. Ya kalau kita mau hitung secara real, kerugian akibat kecelakaan itu sangat luar biasa. Belum ngomong citra perusahaan, nggak ada, ya tidak ada bisa ternilai kalau bicara citra perusahaan kan gitu. Kita tidak akan menginginkan kehilangan Anda, iya, dalam mengalami kerugian karena kecelakaan. Nggak ada lah perusahaan yang ingin kehilangan karyawannya, apalagi yang potensial, ya, dan mengalami kerugian karena kecelakaan. Nah, nih teori yang kita pakai di dalam menganalisa adalah menggunakan teorinya Pitt and Germain 1990. Teori domino itu banyak, ya. Dari yang pertama namanya Hendrik 1920, beliau menemukan teori pertama domino. Sampai tahun 1996 juga ada. Tapi yang umum dipakai untuk di Indonesia, terutama di tambang, mohon maaf kalau mungkin di industri yang lain mungkin menggunakan teori yang lain, tapi kalau sebagian besar di tambang, ya ini yang kita pakai, menggunakan teori domino Pitt and Germain untuk melihat apa model atau proses terjadinya kecelakaan. Bahwa modelnya itu, kalau bicara model dari kiri ke kanan, ini model. Bahwa ternyata kecelakaan, domino yang terakhir adalah kerugian, loss. Rugi itu ada 3. Cedera pada manusia, rusaknya alat, produksi terganggu. Itu menurut Pitt and Germain, ngomong seperti itu. Nah, kerugian itu disebabkan domino yang keempat, yaitu adanya sebuah kontak. Kontak itu apa ya? Insiden ini. Sebuah kejadian yang tidak direncanakan, yang tidak diduga, yang menimbulkan kecelakaan. Ada juga yang ada bertemunya 2 unsur yang memenuhi, yang melebihi batas kemampuan bodi kita. Maka dikatakan insiden. Ya. Kemudian kecelakaan ini ada penyebabnya, yaitu penyebab langsung menurut Pitt. Penyebab langsung
kecelakaan, penyebab dasar, mohon maaf, penyebab dasar terjadinya kecelakaan. Penyebab langsung, betul, penyebab langsung terjadinya kecelakaan, yaitu tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Kemudian penyebab langsung ini disebabkan oleh penyebab dasar. Inilah domino yang kedua. Apa penyebab dasarnya itu? Faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Ya. Dan yang terakhir adalah lack of control, kurangnya pengendalian. Ini ranahnya manajemen. Jadi sebenarnya model penyebab kecelakaan itu yang pertama adalah ranah manajemen. Manajemen itu apakah punya sistem, tidak? Bagaimana pemenuhan sistemnya itu? Sistemnya itu sudah dijalankan apa belum? Sudah dipatuhi apa belum? Bagaimana dilakukannya? Itu namanya manajemen. Nah, oke. Maka dikatakan domino 1, 2, 3 dikatakan sebagai pre-kontak, domino keempat adalah fase kontak, dan domino terakhir adalah post kontak atau setelah kontak terjadi sebuah kecelakaan. Nah, model pemecahannya balik dari sebelah kanan ke kiri. Ini model pemecahannya. Kalau tadi model penyebab, kita akan memecahkan masalahnya. Jadi investigasi itu dari kanan ke kiri. Kita akan melihat dari ini, baru balik. Makanya ketika kita bicara investigasi ini, ketika Anda masih aktif kerja, coba Anda buka formulir laporan penyelidikan insiden masing-masing perusahaan, mungkin ada yang mirip menggunakan teori domino, maka pergerakannya dari kanan ke kiri. Ya. Dari penyebab langsung, dasar, dan juga lack of control. Oke. Apa sih investigasi itu? Sebenarnya investigasi itu adalah pemeriksaan secara metodis, karena ada metodologinya. Jadi nggak sembarangan kita melakukan sebuah investigasi. Ada metodologinya, atas apa? Kecelakaan. Maka peristiwa yang tidak diharapkan adalah sebuah kecelakaan yang menyebabkan sebuah kerugian, yaitu pada manusia, rusaknya alat maupun proses yang terganggu. Untuk apa dilakukan? Menjelaskan fakta. Ini yang penting. Fakta dan keadaan yang sesungguhnya yang berhubungan dengan kecelakaan. Supaya apa yang terakhir? Kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Menurut Ricci 2012, beliau mengatakan seperti ini. Inilah makna investigasi kecelakaan. Oke, kita lanjut. Resep tanpa diagnosa merupakan malpraktek, baik dalam dunia medis maupun manajemen. Jadi kalau Anda di dalam menginvestigasi tanpa diagnosa yang benar, malpraktek, berarti salah di dalam menginvestigasi. Kadang-kala kan gitu di lapangan, udahlah yang penting jalan, yang penting sudah diinvestigasi, enggak seperti itu, nyampe enggak ke akar penyebab. Ini yang penting nanti. Jadi nanti materi saya sampai ke akar penyebab. Bukan hanya akar masalah lagi, akar penyebab akan kita cari. Ya, apa bedanya? Beda antara akar penyebab dengan akar masalah. Yang harus kita perbaikin adalah akar penyebab, bukan akar masalah. Orang sakit panas, itu yang diobatin kenapa dia panas, bukan dikasih paracetamol. Itu hanya untuk pertama aja. Kan gitu, orang panas dikasih yang penurun panas. Tapi kenapa dia bisa panas? Itu namanya akar penyebab. Dalam ilmu manajemen juga diperlukan seperti itu. Ya, oke. Ini hambatan. Kecelakaan dilaporin, takut catatannya jelek, takut terkena disiplin, takut terputusnya jelek, takut begitu. Ini yang menyebabkan investigasi nggak pernah berhasil dengan bagus. Karena apa? Sebab takut ada hambatan. Jadi untuk laporin kecelakaan itu sekarang masih belum menjadi sesuatu kebiasaan yang bagus. Orang celaka kok dilaporin itu loh. Masih seperti itu pandangannya. Maka ketika Anda di sini, yang ikut gabung di sini, orang-orang keselamatan, yuk kita kampanyekan kepada para pekerja. Jangan takut dengan kecelakaan. Artinya apa? Ketika ada kecelakaan, ya dilaporin. Jangan ditutup-tutupin. Ya, jangan dibuat akhirnya terulang kembali. Mengapa kita melaporkan? Yang pertama, dalam hal penanganan insiden, untuk mengetahui apa yang telah terjadi secara benar dan objektif. Ini penting. Anda mungkin bisa melihat kecelakaan apa yang berulang-ulang dan sampai sekarang nggak pernah kita tahu. Padahal terus terang saja sebagian besar adalah pengguna. Ya, karena apa? Tidak pernah diinvestigasi secara benar dan objektif.
Yang kedua, kalau ditambang ini ngomong ini peraturan. Ada di Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2018, pasal 3 ayat 1 dan pasal 14 ayat 4. Investigasi kecelakaan yang terjadi wajib dilakukan investigasi. Yang keempat, bicara mengenai klaim, ya kalau udah ngomongin klaim-klaim segala macam ke pihak-pihak luar itu pasti ngomong investigasi, nggak mungkin. Ya, ini penanganannya. Yang kedua, pencegahan biar tidak terulang lagi insiden yang sama. Yang pertama, kita akan menelusuri apa akar penyebabnya. Penting ini akar penyebab. Yang kedua, rekomendasi apa yang tepat bagi manajemen, bagi seorang pengawas atau atasan, dan bagi seorang karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbaikan dalam sistem manajemen keselamatan. Apalagi perusahaan Anda sudah punya sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Mau nggak mau, investigasi adalah identifikasi perbaikan. Ya, karena salah satu tool di situ biasanya adalah investigasi. Oke. Pemeriksaan yang buruk. Ini yang pertama, ini yang sering terjadi berdasarkan analisa saya zaman dulu kerja, hanya terfokus pada manusia. Betul manusia, ada teorinya ngomong kok. Human error itu penyebab kecelakaan, betul memang, ya. Tapi jangan hanya terfokus. Kenapa? Sumber penyebab atau sumber bahaya itu sebenarnya itu adalah manajemen. Menurut RISI ini. Kemudian karyawan, kemudian peralatan dan lingkungan. Atau menurut RISI ngomongnya ada 4. Tapi kalau menurut Deming ada 5 sumber penyebab itu atau sumber bahaya. 4M1E. Ada manusia, material, metode, mesin, dan lingkungan. Artinya kelima hal itulah yang akan kita lakukan analisa atau kajian. Yang kedua, menjauhi sistem yang berlaku. Ya, artinya apa? Kalau ada sistem yang berlaku ya jangan dijauhin. Pakai sistem itu kita buat. Ya, menciptakan kurangnya kerjasama. Ya, kenapa? Ya nggak dilakukan bareng-bareng. Mendorong pemutarbalikan fakta, faktanya apa, jadinya apa. Menutupi insiden ini yang sering terjadi. Apalagi di perusahaan-perusahaan kecil, tambang yang gede aja masih bisa terjadi. Cenderung membuat karyawan melindungi diri sendiri. Ini dia seakan-akan nggak mau ngakuin. Karena tadi takut. Makanya perlu diperhatikan. Bicara kecelakaan, bicara investigasi, itu nanti hubungannya dengan punishment. Ini yang dipikirin. Apalagi Anda di sini ada orang serikat pekerja, perlu dipikirkan bagaimana caranya, ini penting. Tapi jangan sampai pemeriksaan itu tidak berjalan. Tidak menghadirkan semua fakta, tidak mengeliminir penyebab-penyebab pada sistem. Oke. Prinsip-prinsipnya, nah kita udah masuk di dalam prinsip pemeriksaan kecelakaan. Ingat, pemeriksaan kecelakaan adalah cari fakta, bukan cari kesalahan. Ingat itu. Bagaimana cari fakta? Yang pertama adalah identifikasi. Apa identifikasi itu? Anda lihat, Anda cari. Semua faktor penyebab yang tadi saya katakan, 4M1E. Atau yang tadi menurut RISI juga boleh. Jadi bukan asumsi, tapi diidentifikasi. Ya, diidentifikasi. Yang kedua, prinsip pemeriksaan adalah mengevaluasi, bukan menyetujui. Ingat, investigasi bukan persetujuan, tapi mengevaluasi. Ya, apa yang dievaluasi, apa yang terjadi. Pemikirannya jangka panjang kalau bicara investigasi. Makanya pengendaliannya itu sampai ke jangka panjang. Menunjukkan perhatian, bukan menyalahkan. Ya, jadi yang namanya investigasi menunjukkan perhatian kita kepada siapa? Kepada korban, kepada alat, kepada produksi, dan segala macam. Dan proaktif, ya, bukan reaktif. Reaktif itu apa ya? Ketika cari ditanya baru gitu, nggak usah lah. Ya, kalau di lapangan itu, kalau di pekerjaan itu harus proaktif. Ya, ini perlu penyadaran, ini penting. Makanya sebenarnya materi ini materi advance. Ya, pertama ya awareness dulu, kepedulian orang terhadap keselamatan itu bagaimana. Kalau udah ngomongin investigasi, sudah ngomongin tindak lanjut. Oke, metodologi yang kita pakai. Yang pertama adalah kita akan memulai investigasi. Oke, ya, kita start. Bagaimana waktu kita memulai investigasi? Ya, apa yang kita perlukan?
tool-nya dulu. Apa tool yang akan kita perlukan untuk investigasi? Itu Anda harus siapin. Ya, harus disiapin. Makanya kalau di tambang dulu ketika terjadi kecelakaan, seorang pengawas dilaporin, maka dia melakukan yang namanya tanggap darurat tanggap darurat kecelakaan. Dia harus ke lapangan segera, harus mengamankan bla 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 yang harus dilakukan. Itu namanya mulai menginvestigasi. Oke. Nah, kemudian maaf, saya gambarin dulu secara detail, secara garis besar dulu. Langkah yang kedua adalah ngumpulin data, ya. Kita harus ngambil data-datanya. Kemudian yang ketiga, analisa. Data itu kita analisa. Banyak tool analisa data. Anda mau menggunakan apa, silakan, ya. Kemudian tentukan akar masalahnya. Akar masalah ini ngambilnya dari teori domino tadi. Jadi nomor 4 ini menentukan akar masalah adalah dari teori domino yang sudah ada. Bit sudah menentukan. Ada beberapa item dalam domino itu. Kemudian Anda menentukan akar penyebab. Lah, ini kreativitas dan inovasi kita diperlukan di sini untuk menentukan akar penyebab. Ya. Kemudian rekomendasi, oh jelas, ini sebuah kreativitas, sebuah inovasi diperlukan untuk melakukan rekomendasi dan pengendalian. Ya. Oke, kita ke langkah yang kedua. Pengumpulan data. Ya, oke. Data yang kita ambil ketika kita melakukan investigasi, dalam beberapa teori dikatakan 4P. Dalam bukunya Heffel et al., dalam penelitiannya Heffel et al. 2008, beliau menentukan 4P juga. Ya. Yang pertama adalah people. People itu siapa? Korban. Pelaku. Di dalam korban ada 2. Kalau kita bicara pelaku, bicara korban, berarti kita bicara saksi. Karena kita mau mengolek data dari mereka. Kita mau nanya kepada mereka. Saksi berarti ada 2. Ada saksi langsung, ada saksi tidak langsung. Siapa saksi langsung? Orang yang terlibat atau orang yang merasakan dan orang yang melihat secara langsung terjadinya kecelakaan. Itu namanya saksi langsung. Terus saksi tidak langsung, orang yang tidak melihat, tapi punya hubungan kepada korban. Mungkin teman kerjanya, mungkin atasannya, mungkin keluarganya, istrinya, anaknya, dan segala macam. Ya, itu P yang pertama. People. Itu namanya data kunci di situ. Jangan sampai hilang. Pak, kalau orangnya kecelakaannya meninggal, ya korbannya meninggal, ya nggak punya saksi langsung. Adanya saksi tidak langsung. Ya itulah repotnya. Ketika kecelakaan, fatality, korban meninggal, nggak ada yang melihat. Itu repotnya. Seperti kecelakaan transportasi udara. Ya, berat sekali untuk mendapatkan data kecelakaan. P yang kedua adalah position. Posisi terjadinya kecelakaan bagaimana? Posisi alatnya, posisi orangnya, kondisi jalannya. Kalau memang itu di jalan, kemudian suasananya, siang, malam, gelap, terang, atau apa cuacanya, itu namanya position. Ini harus dicari, harus didapatkan data ini. Kalau nggak didapatkan, ya tadi, kita akan malpraktek. Position terjadi kecelakaan, penting. Makanya kenapa ketika terjadi kecelakaan, kita nggak boleh merubah alat, nggak boleh memperbaiki, kecuali menolong korban. Boleh. Tapi kalau nggak usah menolong korban, nggak boleh dipindah. Makanya kalau kecelakaan di jalan raya, Pak Polisi akan menggambar. Yes, dia akan gambar, dia akan buat sebuah apa namanya sketsa. Iya, karena posisi penting. Ya, jadi jangan dibenerin, jangan dipindahin, apalagi digeser. Aduh, kecuali tadi menolong korban, boleh, silakan. Yang ketiga adalah physical. Physical ini apa? Alat. Alat yang rusak, maksudnya komponen apa yang rusak. Physical itu sering dikatakan part atau komponen atau peralatan, apa yang terlibat, peralatan apa yang mengalami kecelakaan. Itu fakta, itu data kecelakaan. Makanya kalau kecelakaan transportasi udara sekecil apapun puing, dikumpulin. Ya kan kemarin, waktu tahun lalu dikumpulin, sekecil apapun dikumpulin. Karena itu fakta kecelakaan. Kemudian yang terakhir adalah paper. Apa paper? Dokumen pendukung. Ini penting. Dokumen siapa? Dokumen korban. Apa contohnya? Mungkin dia punya sertifikat enggak? Punya SIO enggak? Punya sudah ikut uji kompetensi belum?
berapa lama dia udah menjalankan atau bekerja di situ, itu namanya paper, dokumen-dokumen pendukung. Ini juga penting. Jadi 4P inilah dokumen atau data insiden yang sangat valid. Dan ini harus dikumpulin. Kalau ini nggak bisa dikumpulin, kita sulit melakukan sebuah analisa terjadinya kecelakaan. Oke, setelah data kita punyai, kita analisa situasi, ya masih data. Apa yang telah terjadi kita cari. Ya tadi sebenarnya gambarnya dari 4P ini, alatnya dan segala macam, dan jangan lupa dicatat. Dokumen-dokumen tadi Anda perlu catat. Nah, jangan sampai tidak dicatat, maka nggak akan teringat. Caranya gimana mendapatkannya informasi? Anda bisa ke lapangan, ngamatin, motret, nanya, rekonstruksi, denah, silakan. Atau dasar lain dokumen, SOP, kebijakan, dan segala macam lah, ya. Sistem manajemennya, pokoknya bicara prosedur, ya. Bicara mengenai standar operating prosedur yang diberlakukan di perusahaan itu. Kenapa? Ya ini yang sering terjadi pengalaman saya itu ada peraturan yang dilanggar biasanya kayak gitu. Ada peraturan yang dilanggar, ya. Apalagi nanti kalau kita udah bahas materinya job safety analysis, kelihatan ada langkah yang dilanggar. Makanya bisa terjadi kecelakaan, ya. Jadi ternyata seperti itu konsepnya. Ini bisa dapat info. Wawancara itu bagaimana caranya? Siapa yang diwawancara? Korban dan saksi mata. Tempat wawancara penting. Jadi wawancara itu bukan interogasi. Bukan satu korban yang akan ditanya, ada 4 penanya. Ya, dia nggak bakalan ngaku. Ajaklah ke warung, ngopi bareng, ngobrol bareng. Makanya kalau Anda sebagai pengawas yang dipercaya sama anak buah, pasti anak buah akan ngaku kepada Anda. Tapi ketika, ini prinsip manusia, tapi ketika dia nggak percaya dengan seseorang, dia nggak bakalan akan cerita apa yang sesungguhnya. Ini jadi bicara investigasi itu sebenarnya teknik kita mendekatin orang. Nggak bisa kita juga sembarangan, kaku, nggak bisa. Kita harus baik-baik nanya kepada mereka. Kalau nggak nanya ke siapa, ke istrinya bila perlu. Diajak untuk berdiskusi. Oke? Jaga kerahasiaannya, ini penting. Ya. Kemudian dengarkan dia, jangan menyela, ajukan pernyataan itu yang menanggapi, ajukan pertanyaan mengeksplorasi dia biar dia ngomong. Tapi tadi yang pertama, Anda harus jaga kerahasiaan. Bagaimana caranya? Ya Anda harus dipercaya sama dia. Makanya kalau cara menginvestigasi ini dulu satu orang dulu untuk menanyakan kepada korban. Bagaimana korban, bla bla bla. Jadi gini, korban itu takut di PHK, udah itu aja saya kasih tahu. Problemnya itu takut di PHK. Orang kecelakaan kenapa nggak ngaku? Karena takut kena sanksi, terutama PHK. Itu. Nah, makanya bagaimana solusinya? Ya perlu dibicarakan dengan ranah manajemen. Penting. Ya, penting. Lalu pengalamannya bagaimana? Dulu saya ketua serikat pekerja, jadi dua-duanya tak jalanin. Bagaimana kalau orang ini bisa dipertahankan, tak pertahankan. Kalau nggak bisa, ya dibinasakan. Itu prinsip penting di dalam kita melakukan sebuah keselamatan. Oke. Bagaimana kita menganalisanya? Nah, ini tadi. Data Anda udah punya. 4P Anda sudah punya. Ya, oke? Ya, ada people, position, part, kemudian paper. Kemudian Anda masukin tadi. Analisa adalah dari kanan ke kiri. Yaitu, kita akan mulai dari penyebab langsung. Oke. Jadi dari kanan ke kiri kita akan lihat. Dari penyebab langsung terutama. Maka dikatakan satukan kepingan-kepingan yang terjadi. Periksa semua bukti. Singkirkan informasi yang tidak ada hubungannya. Buang. Yang tidak hubungannya dengan kecelakaan ini dibuang. Tentukan kalau ada kekurangan pengawasan. Pengawasan itu apa? Ya dari pengawas. Maksudnya gitu ya. Pengawas yang kurang. Di lapangan ngawasin pekerjaannya. Atau dalam SOP. Kenali ketidakkonsistenan. Jadi ada nggak ketidakkonsistenan di lapangan? Kadang dijalankan, kadang tidak. Buat laporan sementara. Tentukan akar masalah. Bagaimana menentukan akar masalah? Kita akan mulai lanjut di sini. Nih,
tadi ini adalah domino yang ketiga, adalah penyebab langsung. Karena kita akan bergerak dari kanan. Ya. Menurut BIT, itu ada sekitar 17 item. Jadi ada dua penyebab langsung itu, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman menurut BIT ada 17 item. Saya sengaja hanya 3 aja, ya karena banyak kalau 17 item. Kalau Anda perlu nanti saya akan kasih 17 item itu. Atau buku aslinya nanti boleh nanti. Silakan Anda untuk download. Ya, oke. Tindakan tidak aman itu ada ketiganya adalah tidak mempunyai surat izin untuk mengoperasikan. Tidak gagal mengamankan atau tidak mengamankan alat, mengamankan lokasi, kemudian tidak memakai APD. Ini termasuk tindakan tidak aman. Di situ ada 17 item. Nah, kondisi tidak aman juga ada 17 item. Di sini saya tampilkan cuma 6. Pengaman yang tidak cukup atau tidak mencukupi, daerah yang sempit, adanya kebisingan, housekeeping yang buruk, suhu ekstrim, ventilasi yang kurang. Ini termasuk kondisi-kondisi tidak aman. Nah, terus bagaimana caranya menentukan? Tadi Anda sudah punya 4P. Sudah punya fakta dan data. Fakta dan data ini sesuaikan dengan faktor penyebabnya. Contoh, yang pertama, tidak mempunyai simper. Benar nggak paper? Di dalam dokumen paper, apakah yang bersangkutan benar tidak punya izin untuk mengoperasikan alat? Kalau memang betul dia tidak punya surat izin, tetapi dia mengoperasikan alat, berarti nomor 1 sebagai akar masalah. Cari sampai ke 17. Pak, apa bisa lebih dari 1? Bisa jadi. Tindakan tidak aman itu akar masalahnya lebih dari 1. Boleh. Wong itu ada 17 item. Menurut BIT, tinggal Anda pilih. Ingat, milihnya harus sesuai fakta. Tidak boleh ngawur. Ya, harus sesuai dengan 4P, fakta dan data kecelakaan. Oke. Begitu juga tentang kondisi tidak aman. Apakah betul daerah sempit? Faktanya bagaimana? Apakah betul kebisingan? Faktanya bagaimana? Apakah betul housekeeping yang buruk? Faktanya bagaimana? Kalau benar ini sesuai fakta, catat. Ini adalah akar masalahnya. Oke, jadi itu adalah akar masalah yang terjadi. Oke. Jadi Anda tadi kepingan-kepingan 4P tadi Anda sesuaikan mana yang masuk. Oke. Setelah itu faktor pribadi juga sama. Penyebab langsung juga sama, dicari mana. Ya, mana yang masuk sesuai dengan 4P. Faktor pribadi, kemampuan fisik. Benar nggak orang itu kemampuan fisik? Keterbatasan mental, ada stres fisik, ada stres mental, kurang pengetahuan. Tadi. Jadi dari 4P. Bisa dari wawancara, yang tadi bisa dari SOP atau semuanya yang ada di 4P masukkan ke sini. Mana yang sesuai. Jadi kita menentukan 1, 2, 3 ini sesuai dengan 4P. Baik faktor pribadi, maupun faktor pekerjaan. Bicara kepemimpinan, ini pengawasan yang kurang. Jadi ini poin-poinnya secara detail ada di BIT, ya, ada di dominonya BIT. Kepemimpinan yang kurang, engineering atau rekayasa yang kurang, pemeliharaan yang kurang, alat dan peralatan yang nggak layak kemudian dia pakai, standar kerja yang kurang, dan segala macam. Ini adalah faktor pekerjaan. Apakah betul poin-poin mana yang sesuai dengan fakta? Itulah pentingnya fakta tadi untuk kita bisa menentukan mana penyebab yang masuk. Setelah itu baru kita cari akar penyebab. Nah, bagaimana caranya? Tadi akar masalah udah tahu. Contoh, balik ke sini dulu. Misalkan dari penyebab langsung. Tidak mempunyai simper atau tidak punya izin untuk mengoperasikan alat, tapi dia mengoperasikan. Tanya kepada mereka. Mengapa dia mengoperasikan alat, padahal dia tidak punya surat izin? Penting. Sampai berapa? Minimal sampai 3 kali why. Mengapa dia nggak punya mengoperasikan? Apa jawaban dia? Sesuaikan dengan fakta, jangan lupa. Jadi
ketika kita interview, dia yang jawab, bener nggak faktanya? Jangan sampai percaya. Faktanya apa? Oh Pak, saya kan pingin bawa alat ini. Saya bawa alat ini udah bosen. Kan ini penting. Ya, ini penting untuk mencari analisa. Inilah yang dikatakan dibutuhkan kreativitas kita. Nah, kenapa dia nggak punya izin kok ngoperasikan? Ada apa? Oh, dia ternyata pingin ngoperasikan karena udah bosen alat yang lama. Lu tanya lagi, kenapa Anda bosen? Wong itu pegangan Anda, itu alat yang Anda bawa kok. Apa jawabannya? Lakukan, bandingkan dengan fakta yang ada. Pak, mungkin saja ini pengalaman saya. Alat yang dulu saya bawa upahnya lebih rendah uangnya dibandingkan dengan alat yang ini. Siapa tahu, lihat faktanya benar rendah. Jadi kalau ini bicara di tambang, kalau nggak punya simpan itu PHK, bukan hanya PHK mah gampang. Tapi kenapa dia melakukan itu yang penting. Kenapa dia? Ini dari tindakan tidak aman dulu. Kenapa dia melakukan itu? Why? Minim 3 kali. Inilah yang diperlukan kejelian kita. Ini yang kadang-kala kita malas untuk berpikir. Jalan pintas melulu, ya kan? Semuanya, aduh, kecelakaan, udah dikasih training. Emang instrukturnya punya ilmu apa? Untuk benerin orang yang mengalami kecelakaan. Jadi dicari apa akar penyebabnya. Nah, why yang terakhir adalah akar penyebab. Itu yang harus kita benerin. Bukan tidak punya simper yang harus kita benerin. Enggak. Kenapanya di belakang inilah yang harus dibenerin. Tidak memakai APD. Misal ada. Kenapa? Ini yang penting. Kenapa dia tidak memakai APD? Itu. Why yang terakhir adalah akar penyebab. Itu yang harus dibenerin. Bukan tidak pakai APD-nya aja. Tidak pakai APD. Suruh pakai mah itu mah. Bukan penyelesaian masalah. Kan gitu. Kenapa? Sampai yang terakhir, ini namanya akar penyebab. Ini bisa menggunakan tool-nya yang Excel pakai kolom 1, kolom 2 juga boleh, atau menggunakan fishbone diagram. Kalau Anda pernah dengar diagram tulang ikan juga bisa dipakai untuk menganalisa, mendapatkan akar penyebab. Akar masalah adalah panah yang pertama, akar penyebab adalah panah yang terakhir pada diagram tulang ikan. Begitu juga untuk faktor pribadi, juga sama ya. Oke. Setelah ketemu akar penyebab, ini yang harus kita lakukan pengendalian. Ingat, yang harus kita perbaiki adalah akar penyebab. Kriterianya adalah kurangi kekerapan, paparan pada orang dan keparahan. Kalau bisa. Jadi tindakan perbaikan yang kita lakukan adalah mengurangi kekerapan, keseringan terpaparnya pada orang, maupun tingkat keparahan kalau terjadi. Kriteria yang kita lakukan, yang kedua, tindakan adalah praktis, layak, dan bisa untuk kita lakukan. Jangan ngawur, ya, jangan diangan-angan. Nyatakan tujuannya dengan jelas pada saat bersamaan untuk meningkatkan program keselamatan. Oke, dan inilah yang dikatakan, nah nih, menggambarkan kecocokan. Ya, kalau memang di perusahaan Anda sudah punya program-program keselamatan, maka tindakan perbaikannya juga sesuaikan sehingga menjadi berkorelasi bagus dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan. Tapi ingat, di dalam tindakan perbaikan ini kita boleh berkreasi, boleh, silakan. Memang friend call itu, dan juga di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu menentukan bagaimana cara menentukan ini, ya. Ini adalah metode yang sering dipakai, ya. Engineering Control Administration Work Practice PPE atau APD, ya kan. Nah, ada juga di buku, ketika Anda mungkin pernah baca, ada yang dari eliminasi, substitusi, ya kan, engineering, bla bla bla, silakan. Jadi bukannya nggak boleh, boleh, karena itu punya rujukan masing-masing, ya. Tapi kalau sebagian besar, kalau kita bicara kecelakaan di tambang, kalau eliminasi kan dihilangkan. Bagaimana caranya dihilangkan? Ya, mengalami kesulitan.
Maka banyak di tambang kita mengenal dari engineering control, pengendalian dengan rekayasa, pengendalian dengan modifikasi. Yang kedua dengan administrasi, diatur, orangnya diatur, kerjanya diatur dan segala macam. Kemudian praktek kerja. Lah ini SOP, ini training masuk di sini. SOP training ya masuk di work practice. Yang terakhir APD. APD itu pelengkap aja. APD itu kecil banget. Jadi jangan apa-apa di lapangan atau di tempat kerja pengendalian dengan APD. APD itu pengendalian yang terakhir. Ya, janganlah lakukan dengan APD. APD itu pelengkap saja. Lakukan dengan engineering control dulu. Modifikasi dulu. Ini bisakah dimodifikasi? Ini bisakah direkayasa? Kalau ini bisa direkayasa, bisa dimodifikasi, modifikasi. Jangan langsung ke APD. Ya kan? SOP dulu kalau memang bisa. Minim nomor ini work practice minim. SOP training minim diajarin. Kalau 1-2 kesulitan. Tapi kalau dalam lingkup pekerjaan yang luas di perusahaan ya sangat memungkinkan engineering control dilakukan untuk tindakan perbaikan. Oke. Terus bagaimana dokumen penyelidikan? Ini penting. Laporan penyelidikan itu harus dibuat. Semua departemen terkait ikut. Tim investigasi harus ada, rekomendasinya juga harus relevan dan distribusikan. Ya, didistribusikan, jangan disimpan. Dan ingat, rekomendasi ini harus dilihat. Jangan sampai nggak dilakukan perbaikan. Udah menjadi sebuah rekomendasi, akhirnya nggak dilakukan. Karena apa? Ya karena mungkin menguap begitu saja. Ya, ini penting, ini penting. Oleh karena itu rekomendasi yang udah dibuat, yuk bareng-bareng kita lakukan, dikerjakan bersama-sama. Kualitas investigasi Anda itu dinilai dari apa? Ketepatan waktu investigasi. Jangan lama-lama. Investigasi kecelakaan hari ini, besok paling enggak. Bila perlu sore kalau memang bisa. Kalau enggak besok. Ya, kalau apalagi di perusahaan maksudnya. Keterlibatan peran manajemen itu penting dalam tim. Karena apa? Ngomong pengendalian. Pengendalian itu kalau udah ngomong modifikasi, rekayasa, itu ranahnya manajemen. Kalau manajemen nggak ikut, ya percuma. Kemudian kedalaman, analisa akar penyebab penting. Tadi yang why itu penting. Biar sampai ke akar penyebab yang paling dasar. Kemudian ketepatan rekomendasi akan menjamin sejauh mungkin tidak terulang kembali kecelakaan. Ya, konteks kecelakaan yang sama. Ini referensi yang saya pakai, Anda bisa ambil. Pitt and Germain, bukunya namanya Practical Loss Control Leadership. Kemudian ada Frin and Kohn 2007, Fundamental of Occupational Safety and Health. Ada Yuval, ini adalah bukunya namanya Root Cause Analysis Handbook, A Guide to Efficient and Effective Incident Investigation. Peraturan Menteri SDM nomor 26, RISI, ya, Incident atau Accident Prevention Technique. Kalau bagi perusahaan-perusahaan yang non-tambang, pakai Peraturan Menteri Tenaga Kerja 609 2012, ya, itu adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan investigasi kecelakaan. Karena memang di tambang kita mengenal istilahnya kecelakaan tambang. Kalau di non-tambang enggak, hanya kecelakaan kerja. Maka inilah uniknya di tambang, punya dua jenis kecelakaan, kecelakaan tambang dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di tambang belum tentu, kecelakaan kerja belum tentu kecelakaan tambang. Tapi kalau kecelakaan tambang sudah tentu kecelakaan kerja. Itu kalau di industri pertambangan. Oke, ya. Terakhir, saya ada iklan. Kalau Anda ingin berkolaborasi, berbagi dengan gerakan auto sedekah, santunan terhadap anak yatim piatu dan duafa non panti asuhan, ada kontak personnya. Sekarang masih di Yogyakarta. Jadi pengendali ada di Bekasi, tapi berjalan ada di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya semuanya. Terima kasih atas kepada Media Tama yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk berbagi apa yang sudah kami pelajarin. Bukan paling pinter, tapi kita saling memberikan ilmu-ilmu yang memang sudah pernah dipelajarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Supadi.
Ya. Pak Supardi. Di stop share screen dulu, Pak. Di stop share screen. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan presentasi dari Pak Supardi. Nah, session kedua adalah session pertanyaan ya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya ada informasi dulu ya. Oke, informasinya. Jadi kalau teman-teman semua pengen lanjut lagi untuk training accident investigation dengan sertifikasi Kementerian sertifikasinya dari BNSP ya. Jadi kalau dari Kemenaker belum ada, itu ke Ibu Made di 0821 13.257. Nah, untuk pengambilan e-certificate hari ini silakan ke Mbak Septiana di 0856 1512 824. Dan jangan lupa di-follow Instagram kita @mediatama dan Facebook kita officialnya adalah Tama Mediatama Sertifikasi. Dan insya Allah juga nanti video webinar kita hari ini akan saya upload di YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Search aja Kak Cik Deni, jangan lupa di-subscribe, like, and share ya. Karena like dan share itu gratis. Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan ada Mika Pro, YouTube, dan Zoom Webinar. Ingat, kita menggunakan Zoom Webinar, bukan Zoom Meeting. Jadi insya Allah data lebih aman. Apa itu Zoom? Apa itu Mika Pro? Nah, Mika Pro adalah, ini juga aplikasi dari Mediatama, modul-modul hard copy, buku-buku regulasi, serta video-video terkait dengan K3 kita sudah siapkan dalam bentuk satu aplikasi yaitu Mika Pro. Silakan download dan install di Play Store. Oke, untuk informasi tambahan nanti tanggal 12 Mei itu silakan teman-teman ikut lagi gratis webinar itu dengan topik pemahaman dasar SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012 pukul 15 sampai 16.30 tanggal 12 Mei bersama saya ya. Lalu berikutnya di hari Kamis ya ada webinar juga gratis dari A2K4 Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia dengan topik protokol K3 konstruksi selama COVID-19 ya. Silakan daftar. Sebenarnya udah penuh ya, udah 500 peserta, tapi nggak apa-apa, siapa cepat dia dapat karena free webinar kita 500 orang. Sekarang yang daftar udah 550 orang ya. Oke, berikutnya di tanggal 14 Mei sorenya itu ada lagi gratis webinar pemahaman dasar SMK 3 berdasarkan Permenhub nomor 69 tahun 2018 bersama Ibu Linda Saraswati Iskandar ya. Catat tanggal dan jamnya. Lalu, nah ini juga menarik sekali, ada webinar berikutnya dengan topik sukses melamar kerja di bagian K3 ya. Pukul 15 sampai 16, 15 Mei 2020 bersama Bapak Andri Gunawan ya, HR spesialis dan senior konsultan ya. Jadi kalau teman-teman mau ngelamar kerja khusus di bidang K3 ada tips dan triknya ya. Oke, berikutnya di tanggal 16 Mei 2020 jam 10 ada gratis webinar lagi dengan topik teknik penanggulangan keadaan darurat di tempat kerja bersama Bapak Sugeng Haribowo, praktisi manajer K3 Konstruksi ya. Lalu di tanggal 16 Mei 2020 ada gratis webinar lagi teknik pembuatan JSA dan work permit bersama Bapak Rizuli Akbar SKM, praktisi supervisor HSE di pertambangan juga. Ini anak didiknya Pak Supardi. Oke, berikutnya di hari Minggu ada free webinar juga, teknik melakukan inspeksi K3 di lapangan. Jadi kita 1 minggu nanti di bulan Mei ada free webinar terus secara maraton ya. Jadi teman-teman bisa gunakan waktu yang luang ini. Oke, di hari Seninnya, Senin depan ada gratis webinar lagi, Introduction to IATF 1649-2016, Automotive Management System bersama Bapak Supadi STMMMT sebagai praktisi K3LM dan konsultan senior industri otomotif. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan pabrik otomotif kayak di Astra atau di mana lah ya. Nah, ini bagus sekali nih materinya ya. Oke, itu adalah informasi webinar-webinar. Nanti detailnya informasi webinar ini kita akan share di grup WA grup yang sudah kita buat ya. Jadi Mediatama ada webinar Mediatama 1, webinar Mediatama 2, bahkan webinar Mediatama 3 karena WhatsApp itu keterbatasan hanya 250 orang. Jadi kita buat 1 2 3 4. Jadi kalau teman-teman kalau sudah masuk di salah satu grup WA webinar Mediatama, live aja biar nggak kepenuhan ya, biar nggak kebanyakan grupnya.
Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Supadi. Silakan buka di bagian bawahnya ada Q&A, Pak. Q&A di Oke, Oke, ya. ada pertanyaan dari Pak Suwandi Raharjo nih, Pak. Regulasi RI terkait tanggung gugat akuntabilitas. Jika terjadi kecelakaan, apakah sampai dengan akuntabilitas pimpinan atau top manajemen? Karena dari kasus-kasus yang sering kita baca atau dengar dari media massa, yang mendapatkan sanksi pidana hanya sebatas middle management, seperti manajer HSE. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Apakah top manajemen itu juga kena sanksi? Nah, itu silakan Pak. Jadi gini, sebelumnya aku mohon maaf ya, karena aku nggak ahli dalam bidang hukum, tapi gambarannya kayak gini. Gambarannya kayak gini. Kecelakaan itu jika terjadi, makanya diinvestigasi. Ketika dalam investigasi ada unsur pidana, nah itu yang penting. Ya, jadi gitu. Ini pertanyaannya kan tadi sanksi dari mana kan gitu. Nah, kalau sanksi dari perusahaan itu ya regulasinya perusahaan. Perusahaan itu pasti punya peraturan yang ngomong tentang reward and punishment terkait, apalagi terkait dengan kecelakaan. Ya. Nah, tapi kalau lihat teori terjadinya proses kecelakaan, ya tetap ke manajemen. Manajemen yang mana? Ya itu perlu pembahasan dalam level perusahaan. Karena top manajemen, ya siap kalau dalam lingkup manajemen perusahaan, siapa yang akan menegur kalau top manajemen? Kan gitu. Kalau level middle management wajar yang negur top manajemen itu lingkup perusahaan. Tapi kalau lingkupnya negara, hukum, nah ini beda. Karena tadi harus ada investigasi yang menyatakan ini masuk pidana enggak, kriminal enggak. Kalau ditambang udah jelas. Ya, walaupun udah jelas tapi tertumpuk menumpuk. Kenapa? Kalau ditambang itu punya polisi tambang namanya inspektur tambang. Jadi ketika terjadi kecelakaan tambang sebenarnya adalah inspektur tambang punya kewenangan untuk memberikan punishment. Tapi ada tapinya, ditakutkan ada unsur pidana. Ini masalahnya. Jadi gitu Pak. Jadi regulasinya ini kalau bicara regulasi peraturan saya belum mohon maaf yang belum pernah membaca, tapi tadi bicara regulasi di perusahaan akan ngomong apa regulasinya di perusahaan. Tapi kalau ngomong luar hukum, masuk nggak kriminalitas? Itu hasil investigasi. Makanya sekarang terjadi kecelakaan kalau ditambang, polisi datang. Polisi datang. Mereka yang akan menentukan. Oke, jadi itu. Jadi kalau lebih detail, mohon maaf, kalau bicara regulasi hukum di Indonesia nggak sampai ke situ. Makasih Mas Denny. Tapi kemungkinan bisa kena ke top manajemen juga nggak Pak? Karena selama ini yang dikenain tuh selalu di HSE manager aja, sebatas seperti itu kalau di ini. Bisa kena juga nggak ke level topnya? Ke direkturnya? Kalau lihat teori domino, kan lack of control manajemen. Apa isi lack of control? Punya nggak dia SOP standar sistem manajemen? Punya nggak? Kemudian bagaimana? Dijalankan nggak? Pemenuhannya bagaimana? Kemudian dipatuhin apa enggak? Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau bukan manajemen. Ya, tadi level manajemen yang mana? Itu pihak perusahaan yang bisa menentukan. Top, low, atau middle. Kan gitu. Oke, Pak. Nah, cukup. Oke, Pak. Dari Ibu Made Yeni. Nah, Ibu Yeni ini banget nih, ikut webinar kita terusnya. Terus nih ya. Pertanyaan gini, bagaimana dengan investigasi kecelakaan di pabrik secara berturut-turut karena ada mistis nih Pak. Jadi kayak kesurupan tuh. Gimana cara investigasinya kalau yang mistis-mistis itu? Jadi Bu Made, ilmu model penyebab terjadi kecelakaan itu saya sih belum menemukan ya. Makanya tadi di awal saya katakan kecelakaan itu ada penyebabnya. Tidak ada kecelakaan itu tiba-tiba. Dan kita juga tidak boleh. Manusia tidak boleh menentukan bahwa ini adalah sebelum investigasi. Kan gitu. Apalagi udah bicara mistis, kita nggak nyampe ke situ. Kita dikasih lima otak untuk berpikir bahwa ini kenapa? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Mungkin mistisnya kesurupan atau kurang istirahat atau kurang tidur. Why, dicari Bu. Ya, mohon maaf Mas Denny, itu aja yang bisa saya jawab. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Reza.
Saat melakukan investigasi, mungkin ditemukan multiply faktor, baik penyebab langsung maupun ke akar masalahnya. Pertanyaannya, sejauh mana faktor yang dikendalikan oleh manajemen dan pertimbangan apa saja untuk pengendalian faktor tersebut, Pak? Oke, gini. Penyebab langsung, penyebab dasar, udah ketemu akarnya. Cari akar penyebabnya. Ingat itu. Jadi dari akar masalah yang ada di penyebab langsung tadi, Anda cari why. Sampai mana? Sampai ketemu akar masalah, akar penyebab. Terus bagaimana? Ya dikendalikan. Makanya tim investigasi, tadi dikatakan di slide saya, manajemen harus ikut. Karena apa? Pengendalian udah bicara manajemen. Kalau kita aja, orang bawahan aja, sudahlah. Nanti aja, nggak akan selesai. Maka tim investigasi sebelum dimulai dibentuk dulu. Dibentuk, baru bekerja. Ketika dapat akar masalah, cari sampai ke akar penyebab. Kendalikan. Kalau nggak diobatin, kembali lagi nanti. Oke. Pak, pertanyaan berikutnya masih terkait dengan kapan dibentuknya tim investigasi dan kompetensi yang distandarkan regulasi ataupun distandarkan tempat kerja itu seperti apa sih, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya investigasi itu dilakukan kalau pengalaman di perusahaan saya dulu bekerja 1 kali 24 jam. Artinya kalau udah terjadi kecelakaan ya dalam 1 kali 24 jam minimal laporan awal segera dikirim. Artinya sudah ada preliminary accident itu sudah didapatkan. Jadi sudah dilaporkan untuk laporan awal. Kemudian diproses setelah dilakukan. Terus tim investigasi ya biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang besar udah punya tim investigasi, dia udah punya kompetensi apa? Ya sudah pernah ikut training investigasi. Bila perlu sudah punya kompetensi. Kalau Anda pengawas tambang sudah punya sertifikat POP minim, maka dia sudah bisa menjadi tim investigasi. Oke, udah terjawab ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sadam nih. Bagaimana cara menginvestigasi online ini Pak? Karena masih ada COVID-19. Bisa nggak, memungkinkan nggak kalau investigasi kecelakaan itu secara online Pak? Sangat bisa. Kenapa? Jadi gini, kecelakaan kerja terjadi, berarti kan ada proses kerja di situ. Artinya apa? Ada orang beraktivitas di situ. Berarti harus ada pengawasan di situ. Yang terpenting kan gitu, 4P itu didapatkan. Mau investigasinya dimanapun, monggo. Yang penting 4P jangan sampai dilupakan. Dapatnya dari mana tadi? Ketika orang di lapangan bisa dicari, digali. Ketika dengan korban bisa diinterview, bisa ditanya. Ya memang ada plus minus dibandingkan dengan offline, memang. Kalau kita nanya dengan yang ketemu kan beda, biasanya ya memang ada plus minusnya. Tapi apa kalau pertanyaannya bisa? Ya bisa. Apakah itu efektif atau tidak, tergantung kita yang melakukan. Kalau datanya nggak lengkap, yang ditanya nggak ngaku, ya sama aja. Itu Mas Denny. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Noviti Putranto. Nah, ini khusus pekerjaan konstruksi. Selama ini sering kali setiap ada kecelakaan yang melakukan investigasi adalah personil HSE. Bagaimana cara menjelaskan agar tim investigasi mencakup semua bagian? Ya, seringkali juga apabila ada kecelakaan tersangkanya adalah korban atau personil HSE itu sendiri. Nah, itu gimana Pak? Oke. Ini di konstruksi nih paling sering Pak. Ya, jadi gini, pertanyaan saya dulu, konstruksi itu untuk pengawasnya, itu pengawas konstruksi punya sertifikat untuk investigasi nggak? Ada nggak itu persyaratan kompetensi investigasi bagi pengawas konstruksi? Kalau itu punya, berarti pengawas yang ikut terlibat. Safety itu hanya untuk mediator, untuk katalisator, untuk penyelenggaranya. Jadi orang safety itu hanya untuk notulen, bukan yang melakukan. Yang melakukan ya pengawasnya sendiri, karena dia yang tahu. Kenapa pengawas yang harus ikut terlibat dalam investigasi? Karena dia yang tahu sifat, tabiat, kondisi area kerjanya. Orang safety mah ngerti. Dia jarang di situ. Tapi kalau pengawasnya lebih kompeten, lebih ngerti. Safety hanya untuk notulen, membantu, mengarahkan, mengadakan. Kalau yang siapapun korbannya, mau korban orang safety ya atasannya safety, orang lain. Jadi gini, tim investigator itu biasanya itu gabungan dari bermacam-macam departemen. Ya, jadi departemen A, departemen B, departemen C,
Tetap pengendalinya ada di safety. Kenapa? Departemen pengendali keselamatan. Tapi anggotanya semua departemen wajib ikut, apalagi pengawasnya. Anak buahnya yang celaka, pengawasnya wajib menginvestigasi. Alasannya tadi, dia lebih paling paham sifat, tabiat, kondisi, area yang ada di lokasi yang diawasin. Oke. Lanjut Mas Dini. Pertanyaan dari Pak Evi Faruk. Ini banyak juga nih, ada 6 nih Pak. Apakah kita boleh seuzon kepada saksi atau korban? Karena terkadang fakta itu ditutupi oleh mereka. Tapi saat diinvestigasi itu nggak menemukan fakta dan data, Pak. Itu gimana, Pak? Makanya tadi di materi saya sempat saya sampaikan bahwa pendekatan kepada korban lebih penting banget. Jadi bagaimana korban itu biar percaya dengan kita. Orang kan ngaku kalau percaya dengan kita. Pengalaman saya di lapangan, korban itu kenapa dia sangat antipatif karena takut kena sanksi. Udahlah, coba teliti. Orang nggak mau lapor, orang nggak mau ngaku karena takut kena sanksi. Itu aja. Makanya bagaimana caranya itu yang perlu kita bicarakan di internal perusahaan biar orang itu bisa ngaku. Yang kedua, awareness penting. Kalau orang nggak peduli terhadap keselamatan, ya segini terus sudah nggak akan pernah maju-maju. Nggak akan pernah maju-maju. Artinya apa? Kecelakaan ya akan terjadi. Karena apa? Semuanya berprasangka bahwa semuanya itu takut lah itu. Padahal takut itu seperti rasa jeruk nipis yang nggak ada tapi terasa asam. Padahal nggak ada barangnya. Oke. Ini ada pertanyaan langsung dari Pak Ade Romansyah. Silakan Pak Ade Romansyah langsung berbicara dengan Pak Supardi. Pak Ade Romansyah, silakan di-unmute dulu kalau mau bertanya. Jadi teman-teman kalau mau langsung berbicara dengan Pak Supardi, gunakan raise hand-nya ya. Raise hand-nya nanti saya akan bukakan kesempatan buat berbicara. Oke, sambil menunggu Pak Ade Romansyah berbicara, jenis kecelakaan yang seperti apa nih Pak yang harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja? Nah, itu juga kadang pertanyaan. Oke. Kecelakaan kerja. Jadi kalau lihat permennya, Permen 609 itu kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi saat dia berangkat kerja dan pulang kerja namanya kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu harus dilaporkan. Tapi kalau lihat piramidanya PIT, near miss itu dilaporin. Tapi kadang-kala kan tidak pernah mau. Padahal itu loh. Pondasinya yang penting, bukan puncaknya. Puncaknya walaupun ditutup-tutupin akan ketahuan. Tapi pondasinya ini yang penting. Paling bawah ini near miss ini. Yuk kita laporin. Pemerintah enggak, ya udah kita bicara biar selamat enggak di area kerja kita. Makanya piramida biar enggak nyampe, pondasinya itu kita benerin dulu. Ya kita benerin. Kalau ditambang itu yang dilaporkan semuanya termasuk near miss dilaporin. Apalagi fatality 1 kali 24 jam. Ya, jadi memang Pak, kalau di dunia selain tambang itu, kalau kecelakaan memang apalagi di konstruksi nih Pak, ya saya pengalaman di konstruksi kalau kecelakaan ditutupi supaya nanti tidak datang pertama LSM Pak, terus kalau di jalan raya ada DLAJ itu kan, belum lagi ada pokoknya ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan untuk melakukan intimidasi terhadap perusahaan yang terjadi kecelakaan. Nah, itu tipsnya gimana nih Pak buat teman-teman HSE kalau jadi kecelakaan? Karena teman-teman di HSE juga kadang dilema juga Pak, serba salah gitu loh Pak. Nah, gimana ini Pak menurut Bapak? Tapi itu udah ranah manajemen itu Mas, kalau kayak gitu. Kalau gitu itu ranahnya ranah manajemen. Makanya kalau gambaran di tambang. Kepala teknik tambang, orang yang tertinggi di keselamatan di tambang itu tidak boleh bawahan. Ini pengalaman di tambang, dulu bentar. Tidak boleh bawahan. Itu minimal general manager. Ada yang direktur. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu itu, sebenarnya itu ketakutannya itu karena biaya sebenarnya Mas. Nggak ada lain. Karena biaya aja yang keluarin. Ya kan? Artinya apa? Udah ranahnya manajemen. Ini yang bisa membahas manajemen. Kalau manajemen tahuan kayak gini gimana? Makanya tadi dia katakan, manajemen kasih tahu.
teori gunung es kasih tahu, ini loh kerugiannya. Kalau cuman cedera, cuman bayar ini, cuman bayar itu, cuman ngasih ini, ngasih itu, nggak seberapa lah. Tapi kalau sudah bicara mengenai kerugian yang bawah, luar biasa. Itu karena nggak bicara ekonomi aja. Coba dihitung pakai akuntansi. Coba dihitunglah. Yang dikeluarin untuk itu, seberapa besar dibandingkan dengan kerugian yang dia dapatkan setelah itu. Itu, Mas. Perlu awareness, perlu pemahaman keselamatan yang sangat luar biasa. Ya, perlu. Semakin ini menarik pengalaman aja saya nih, di Pak. awal tahun 2000. Awal tahun 2000, awal kerja dulu. Oke, semakin menarik nih, Pak. Oke, lanjut, Oke. Pak. Dengan pertanyaan Pak Dodi Aristian Huta Huruf. Silakan, Pak Dodi. Silakan berbicara. Di-unmute dulu, Pak. Kita sudah berikan kesempatan. Pak Dodi? Oh, menghilang Pak Dodinya. Oke, kita langsung pertanyaan dengan Pak Gilang Delana. Sebagai HSI perusahaan pengelola kawasan industri, apabila terjadi kecelakaan di tenan yang ada di kawasan, apakah pihak pengelola kalau perlu ikut menginvestigasi kecelakaan juga nggak, Pak? Nah, ini, Pak. Jadi di kawasan, Pak. Gilang ini ya? Ya, Gilang Delana. Sebagai HSI perusahaan pengelola. Oke, iya. Jadi gini, pengelola itu yang punya. Jadi gini, apa ya? Sama kayak tambang. Tambang itu yang punya wilayah namanya owner. Yang kerja itu kontraktornya, bahasanya kan sama aja. Pengelola MM 2100 kan pengelola. Saya pernah diundang ke sana kok. Itu ada pengelolanya. Ada perusahaan-perusahaan yang nyewa di situ, yang kerja di situ. Itu pengelolanya. Tapi ada tapinya. Sebenarnya itu diatur nggak? Dalam kerjasama, ini penting. Jangan sampai enggak, makanya diatur dalam kerjasama. Kerjasama ketika menggunakan di situ, wilayah di situ, ada pemilik ataupun pengelola, ya itu harus terlibat. Kalau ditambah wajib. Jadi owner itu yang pengelola utama. Kita yang kerja kontraktor, ya harus ngikutin aturannya mereka. Tapi gitu, Mas. Ya, jadi kalau ada, silakan. Boleh. Kenapa enggak? Lebih bagus. Jadi lebih bagus, Pak, ya, melibatkan pengelola atau pemilik lahan, pemilik kawasan. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya dari Pak Dede Gunawan nih, Pak. Kalau misalkan semua akar permasalahan sudah didapatkan, terus ada tindakan perbaikannya, terus apa yang harus dilakukan? Apakah hiradisinya atau yang sekarang ini pakai ISO 45001 itu harus diubah juga nih, Pak? Nah, itu dari Pak Dede Gunawan. Apanya maksudnya? Hiradisinya, akar Pak. Masalah, oke. Hiradisinya udah ditemukan, gitu. Apa akar masalahnya, ya? Jadi gini, beda sebenarnya. IBPR atau HIRA itu sebenarnya kan kita mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang ada di situ dan risikonya apa dan pengendaliannya apa. Kecelakaan bisa jadi ada di yang sudah di IBPR. Makanya pentingnya IBPR sebelum perusahaan kita mulai, pekerjaan belum kita mulai, IBPR lakukan dulu. Itu pentingnya. Walaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. IBPR dibuat, semua pekerjaan dilakukan, dianalisa penyebabnya, bahayanya, dinilai resikonya, dan dikendalikan. Ada juga kecelakaan yang masuk sudah ada di IBPR, ada juga yang belum. Yang namanya kecelakaan kan bisa terjadi di luar daripada yang sudah ada di IBPR. Terus apakah masuk dalam IBPR? Boleh. Karena kalau udah ada kecelakaan yang terjadi, misalkan diinvestigasi, kita balik ke JSA dulu. Jadi jalannya kan kayak gini. Kecelakaan, kemudian dibuat job safety analisisnya dulu, baru nanti ke IBPR. Kalau membuat pertamanya kan IBPR dulu. IBPR, JSA, baru kita lakukan investigasi. Kan gitu prosesnya. Jadi kalau udah terjadi investigasi, ya mundur, balik. Tapi biasanya kalau sudah dilakukan IBPR secara lengkap, JSA dibuat secara lengkap untuk setiap pekerjaan, kecelakaan yang terjadi biasanya melanggar aturan JSA, melanggar aturan IBPR. Biasanya kayak gitu. Tapi seandainya, memang saya belum menemukan, Mas, tapi seandainya kecelakaan dianalisa ternyata belum ada di JSA, belum ada di IBPR, ya dibuat, ditambahkan. Itu proses-prosesnya kayak gitu. Oke, jadi dimasukin ya, Bapak ya, Bapak Ibu ya.
Oke, Pak, sebelum kita lanjutin, ini saya mau memberikan polling dulu untuk evaluasi kita webinar hari ini. Silakan teman-teman semua untuk mengisi formulir yang sudah saya kirim di layar Bapak Ibu semua. Tolong Ini yang dibantu. terakhir, nggak usah yang terakhir. Oke. Ya, ini belum Pak, belum selesai Pak. Jadi kita kirim polling dulu untuk Oke. evaluasi pelatihan webinar hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya sambil menunggu teman-teman mengisi polling. Pak, bagaimana jika seorang HSE, ini dari Pak Slamet Widodo nih Pak, jika seorang HSE sudah memberikan rekomendasi terkait dengan kasus kecelakaan kerja, akan tetapi manajemen tidak menanggapi dengan asumsi cost-nya ya itu gede Pak. Jadi contohnya engineering control ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang HSE Pak ini? Kalau ngomongin soal budget dan mentok sama manajemen Itu nih, Pak. balik lagi. Jadi gini, biaya keselamatan itu tinggi, tapi manfaatnya nggak kelihatan secara langsung. Return of investment keselamatan itu tinggi, tapi nggak kelihatan. Jadi itulah makanya perlu pemahaman, perlu penyadaran. Jadi keselamatan itu nggak bisa langsung seperti membalikkan tangan, enggak. Mr. Pon itu sudah mengatakan. Jadi perlu proses. SK Pon itu kalau Anda pernah baca teorinya SK Pon itu proses penyadaran orang tentang keselamatan itu luar biasa. Apalagi manajemen bicara cost. Makanya tadi dikatakan. Investigasi timnya harus manajemen. Harus diajak. Kalau enggak, ya enggak usah. Kan gitu. Repot nanti. Ya. Tapi bersyukur. Makanya besok saya bersyukur banget punya pengalaman di perusahaan yang care terhadap keselamatan. Kenapa? Keselamatan itu yang utama, produksi itu ngikutin, tenang aja ya. Jadi ini sarannya perlu penyadaran Mas, perlu ketemu dengan saya tuh kali manajemennya. Ya, betul sekali Pak. Jadi ini menjadi jawaban juga buat teman-teman semua. Kalau manajemennya yang masih ngeyel, memang harus diberikan edukasi ya. Iya. Harus diberikan edukasi supaya mereka tercerahkan. Kalau misalkan terjadi kecelakaan lagi, itu bisa jadi branding image-nya yang rusak ya begitu Pak ya. Bisa jadi nanti kalau dia ikut tender di tempat lain ya di scoring di blacklist gitu Pak ya. Itu jelas. Kalau di kontraktor tambang jelas, nggak mungkin owner mau pilih PT kontraktor yang ada fatality. Ya sudahlah itu nantilah. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngomongin kalau ketemu sama manajemen, kalau manajemennya ngeyel, kalau nggak mau diinvestigasi atau tidak mau melakukan perbaikan, ingetin aja, nanti akan di bagian bawah kalau kita lihat gunung es tadi, di bagian paling bawahnya adalah ngomongin soal branding, ya itu branding tidak ada nilai rupiahnya ya. Oke, dari Mbak Dewi Sartika, seringkali data eksiden disembunyikan oleh kontraktor, ini kebanyakan kontraktor konstruksi nih Pak, dari owner. Nah, dikarenakan takut terhadap atasan. Bagaimana solusinya agar mereka tidak menyembunyikan data? Ini masih nih, Pak. Ini kebanyakan nih di konstruksi nih, Pak. Ya, jadi misalkan dia pemilik hotel, misalkan dia yang harus ngasih kerjaan sama kontraktor, tapi jadi kecelakaan kontraktor sembunyiin tuh, Pak. Tuh, tugas Mas Denny nih. Tugas media Tama menyadarkan. Kita sebagai owner gimana tuh Pak? Supaya si kontraktor tuh sadar gitu loh. Lapor lo ke saya gitu. Misalkan ada kecelakaan, lapor nih ke saya. Ya, ditegur. Tegur Pak ya? Nah gitu ya Bu Dewi. Jadi ya itu dia Mas Denny dan kawan-kawan semuanya. Kepedulian kita terhadap kecelakaan, terhadap keselamatan kerja. Saya itu sudah puluhan tahun kampanye maksudnya ya. Mengkampanyekan terus keselamatan. Ayo kita pingin selamat apa enggak? Ayo kita usaha itu. Pak, kalau kita kasih reward dan punishment kepada kontraktor yang memberikan laporan dengan jelas itu mungkin juga bisa memancing juga supaya kontraktor kerja lebih bagus lagi gitu Pak ya. Silakan treatmentnya diatur di lapangan. Treatmentnya apa yang kira-kira bisa meningkatkan di lapangan lebih paham lah. Oke, ini dari Indra Oditya Putra. Pak mau tanya, ketika proses mencari akar penyebab, mungkinkah terdapat lebih dari satu akar penyebab? Ketika ada lebih dari satu akar penyebab, otomatis kan rekomendasinya lebih dari satu poin. Ya. Rekomendasi yang lebih dari suatu poin ini, apakah harus dibuat skala prioritas? Nah, skala prioritasnya itu seperti apa, Pak? Nah, gitu, Oke. Jadi gini,
Akar masalah mendapatkan akar penyebab bisa lebih dari satu, bisa. Ya mungkin, sangat mungkin. Lah, terus bagaimana pengendaliannya? Nah, untuk menentukan pengendalian itu sebenarnya konsepnya adalah mudah dilakukan, murah. Itu parameternya. Kemudian berdampak. Pak, nggak ada, murah kok berdampak. Ya udah, cari yang pokoknya ada parameter yang untuk bisa memilih. Jadi prioritasnya itu bisa mudah, paling gampang itu mudah dilakukan. Caranya murah tapi rentan rusak, ya jangan. Pilih yang paling available, yang paling reliable. Bisa mahal tapi handal. Mudah handal. Mudah-mudahan dapat yang murah. Mudah melakukan handal, mudah melakukan maintenance, bukan kreatif quality mango. Anda bisa mencari, berkreativitas, solusi yang akan dilakukan. Intinya adalah mudah, murah, handal. Itu penting dan berdampak. Oke, luar biasa nih Pak ya pembahasan kita kali ini. Tapi karena waktunya ini yang tidak memungkinkan dan teman-teman juga harus segera mempersiapkan untuk berbuka. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin udah jam 5 ya? Iya, mungkin dari Pak Supardi bisa memberikan tips nih Pak bagi teman-teman semua, misalkan terjadi kecelakaan di tempat kerjanya. Kalau kita sebagai orang HSE, apa tindakan yang harus kita lakukan, Pak, sampai dengan kecelakaan itu bisa terkendali atau selesai gitu, Pak. Nah, tips-tipsnya itu kayak gimana, Pak? Silakan, Pak. Kepada saudara-saudara semua penggiat keselamatan, Oke. Ya, bisa Pak, dengar. Oke, jadi gini. Untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua penggiat keselamatan, yang jelas yang pertama, jangan bosanlah ya. Kita belajar ilmu keselamatan dan mengkampanyekan. Karena membuat orang selamat itu ibadahnya luar biasa. Ya. Membuat orang itu tidak celaka itu sebuah tindakan yang sangat mulia. Jadi nggak usah khawatir Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang. Nah, kemudian yang kedua, memang perlu belajar regulasi-regulasi tentang keselamatan, ya, baik regulasi-regulasi pemerintah terutama, ya, karena itu yang akan menjadi bahan acuan kita untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bidang keselamatan. Begitu juga dengan teori-teori keselamatan. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan keselamatan di perusahaan masing-masing lah, ya. Dari dasar dulu pengenalan, awareness, kepedulian keselamatan, pengenalan keselamatan. Orang itu menurut SK pun akan ikut itu ketika sudah tahu, dia sudah paham, ya, lama-lama akan ada aturan, gitu. Makanya diajak diskusi dengan para pimpinan, dengan para manajemen. Untuk apa? Untuk agar keselamatan ini bisa dipraktekkan di perusahaan masing-masing. Ya, selanjutnya apa? Setelah udah berjalan, buat sebuah sistem manajemen standar, dijalankan, ya, dijalankan. Memang SMK 3 bagi yang permenaker nggak begitu wajib kelihatannya ya, padahal kalau 100 orang karyawan udah wajib SMK 3, ya. Jadi apa namanya? Sehingga tidak semuanya perusahaan itu juga punya sistem manajemen. Tapi tidak hanya itu, sistem manajemen itu dibuat biar kita selamat di dalam. Makanya sistem manajemen perusahaan lebih bagus lah. Apalagi sudah terintegrasi dengan sistem manajemennya SMK 3 itu lebih bagus sekali. Nah, gitu. Nah. Dan ingat perjuangan ini, kenapa saya katakan perjuangan? Karena keselamatan itu berjuang. Saya lama sebagai orang keselamatan, itu berjuangnya luar biasa, mengkampanyekan terus ilmu-ilmu keselamatan kepada seluruh karyawan, ya. Dari karyawan yang tadinya percaya kecelakaan itu
tadi yang kayak tadi ada mistik, akhirnya dia jadi tahu bahwa kecelakaan itu ada penyebabnya sampai segitunya. Ya, jadi perlu pembelajaran yang lebih komprehensif. Ya, jadi intinya seperti itu. Nggak usah khawatir. Orang keselamatan itu tadi saya katakan tugas mulia, tenang aja, diskusikan terus dengan manajemen. Insya Allah sih ada jalan lah, ya ada jalan. Kalau terjadinya kecelakaan, ya kita lakukan investigasi. Kalau belum menyeluruh dengan anggota manajemen bla bla bla, level HSE juga boleh melakukan. Ya, jadi tidak bisa langsung, kita bertahap melakukan proses gitu. Sudah ada hasilnya, mungkin manajemen akan melihat, oh iya, biasanya kayak gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita lakukan investigasi, hasilnya bagus, maka manajemen akan menilai sesuatunya itu dengan bagus. Karena tak langsung hasilnya kelihatan. Kalau ini kan enggak, ya kan? Beli APD, beli sistem, hasilnya belum tentu. Ya, jadi itu yang masih perlu. Mas Denny, mungkin dari saya. Oke, Pak Supadi. Terima kasih Pak Supadi atas presentasi dan pelaksanaan webinar kita hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua sudah hadir di webinarnya Mediatama. Dengan total peserta tadi yang hadir Pak Supadi itu kisaran 120 orang lebih, tapi yang bertahan sampai dengan sekarang itu sisa 90 orang. Stay at home, di rumah saja agar kita terhindar dari virus corona. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Mediatama, daripada kita leyeh-leyeh main games ya dan rumpi-rumpi netizen ya. Ya, saya mohon maaf juga nih jika ada salah kepada Pak Supadi. Saya juga mau terima kasih sekali. Semoga amal ibadah sedekah ilmunya menjadi manfaat buat kita semua. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.